Hey yo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kita semua diberi perlindungan kesehatan dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Seperti yang kita ketahui bahwa One Piece chapter 1048 di minggu ini tidak rilis alias adanya acara Golden Week di Jepang. Jadi kali ini, Tamagon akan berspekulasi dan memprediksikan bagaimanakah isi dari manga One Piece chapter 1048 yang akan datang. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal sekali yang menjadi plot hole yang belum dijawab oleh Oda Sensei di Onigashima ini. Salah satunya tentu saja Pulau Onigashima yang akan beranjak ke ibu kota bunga dan menjadi bom waktu yang benar-benar membuat masalah baru terjadi selain tentunya melawan Yonko Kaido. Prediksi yang Tamagon buat kali ini juga akan merujuk kepada petunjuk yang sudah kita dapatkan dari beberapa forum luar yang sudah dipublish. Nah, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Banyak di forum-forum luar sudah bertebaran beberapa petunjuk bocoran mengenai isi dari One Piece chapter 1048 ini. Petunjuk ini pastinya adalah informasi yang valid, seperti bagaimana chapter yang sudah lewat sebelumnya yang juga tentunya mendapatkan petunjuk yang sama. Jadi dalam video Tamagon kali ini, kita akan mencoba memprediksikan berdasarkan dengan petunjuk yang sudah kita dapatkan di banyak forum luar yang sudah beredar. Petunjuk pertama yang kita dapatkan yaitu mengenai gambaran seseorang yang menggunakan baju tahanan dengan rantai yang berada di kakinya, sedang memukul batu yang kemudian batu itu pecah. Nah, sebenarnya banyak sekali gambaran yang kita dapatkan dari petunjuk yang satu ini. Pertama, bagaimana jika petunjuk ini mengisyaratkan kita bahwa Onigashima benar-benar hancur seperti yang ada pada gambar berikut ini yang memperlihatkan batu yang dihancurkan oleh tahanan ini. Tahanan ini memang layaknya Luffy yang memang kita ketahui sebelumnya adalah salah satu tahanan di penjara Udon, dan kali ini dia akan benar-benar menghancurkan sebuah batu yang dimana itu adalah batu raksasa yang terbang yang akan menuju ibu kota bunga. Ini juga diperkuat dengan bagaimana jurus terakhir dari Luffy yaitu kepalan tangan raksasa yang mulai bersiap untuk menghantam Kaido bersamaan dengan Pulau Onigashima. Jika itu memang benar-benar terjadi, seharusnya evakuasi besar-besaran dari para aliansi sudah mulai dilakukan untuk menuju ke Pulau Zou yang nantinya Pulau Onigashima ini akan menjadi kosong dan menyisakan dua orang ini saja yaitu Kaido dan juga Luffy. Nah, atau bisa juga bagaimana jika Kaido ini pasca dihantam oleh kepalan tangan raksasa dari Luffy, dia akan terjatuh dan mendarat di penjara Udon. Nah, setelah di penjara Udon inilah dia akan sepertinya dieksekusi oleh Zoro yang kembali bangkit lagi. Prediksi ini merujuk apa yang kita dapatkan lagi pada bocoran selanjutnya yang memperlihatkan bagaimana Kaido yang ditebas oleh Zoro dan juga Killer. Bagaimana bisa ada petunjuk seperti ini? Ingatkah kalian dengan teori liar Tamagon sebelumnya jauh-jauh hari yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Zoro akan menebas Kaido di Udon? Teori Tamagon pada waktu itu berdasarkan color speed kemarin. Nah, jika kalian terlewatkan dengan teori Tamagon yang satu ini, kalian bisa berlayar ke deskripsi ya. Ingat, ini hanya prediksi dan masih perkiraan, jadi jangan dianggap serius, oke? Oke, selanjutnya kita mendapatkan lagi bocoran yang dirilis oleh beberapa forum luar yang mengatakan bahwa adanya gambaran mobil yang seperti berasap cukup banyak. Apakah mobil ini mendeskripsikan Pulau Onigashima dan asap yang ada di mobil tersebut mendeskripsikan awan api milik Momonosuke yang mulai banyak dan bisa untuk menerbangkan kembali Pulau Onigashima yang tadinya perlahan ke bawah? Cuma ini saja konteks yang bisa menuju ke arah dari bocoran tersebut. Nah, mengingat pada panel terakhir di chapter lalu yang memperlihatkan bagaimana Luffy yang berkata bahwa ia ingin mengakhiri ini secepat mungkin, bisa jadi ini akan mengarahkan kita kepada bagaimana Kaido yang sedikit lagi akan mengalami kekalahannya. Jika memang Kaido ini akan kalah, maka tentunya sebelum kalah akan ada sebuah flashback dari Kaido di masa lalunya. Tentunya ini merujuk kepada bagaimana karakter-karakter yang dikalahkan Luffy sebelum kalah pasti ada flashback. Nah, Tamagon kali ini memprediksikan bahwa flashback dari Kaido ini nanti akan berhubungan dengan poneglyph yang berada di Wano Kuni. Dalam flashback tersebut akan terungkap apa isi dari poneglyph yang ditemukan oleh Trafalgar di Waterloo di Onigashima sebelumnya. Kita tahu semua bahwa poneglyph yang ditemukan oleh Trafalgar di Waterloo tersebut bukan road poneglyph. Tentu saja karena warna dari poneglyph tersebut bukan merah, melainkan biru. Jadi Tamagon menduga bahwa poneglyph yang satu ini berhubungan dengan Fishman Island, bahwa ini adalah Rio poneglyph. Pertanyaannya, apa sebenarnya isi dari poneglyph tersebut? Bagaimana jika
jika ini adalah salah satu dari 9 Ryo Poneglyph yang menceritakan kisah sejarah dunia. Sejauh ini kita telah melihat 4 dari Poneglyph ini sebelumnya. Semuanya mengungkap informasi yang sangat amat penting mengenai sejarah dunia. Satu di Sandora yang menceritakan lokasi Poseidon. Satunya lagi berada di Alabasta yang menceritakan lokasi dari Pluton. Kemudian lagi-lagi ada di Ohara menceritakan nama asli kerajaan kuno. Dan terakhir yang keempat ada di Fishman Island menceritakan permintaan maaf Joy Boy kepada Poseidon. Kesemua dari batu bersejarah ini ditemukan di tempat-tempat yang sangat amat penting. Nah, merujuk kepada itu semua, Tamagon berpikiran akan sangat mungkin bahwa salah satu dari Ryo Poneglyph akan berada di Wano Kuni, terutama karena Kozuki adalah orang yang menciptakan Poneglyph sejak awal. Jadi, informasi apakah yang terkandung dalam isi batu Poneglyph di Wano Kuni ini? Masih ingatkah kalian mengenai adanya banyak sekali persediaan Poneglyph yang berada di Sandora? Bisa jadi beberapa Poneglyph yang ada di pulau-pulau tertentu dibawa untuk disimpan di sana, karena tentunya menjadi tempat yang paling aman karena itu berada di Pulau Langit. Nah, salah satu Poneglyph yang berada di Wano Kuni ini kemungkinan sebenarnya harusnya juga dikirim ke Pulau Sandora. Namun entah kenapa itu masih berada di Wano Kuni sampai saat ini. Jadi bisa kita asumsikan bahwa Wano Kuni dan Sandora benar-benar terhubung. Tentu saja kita mengetahui bahwa pencatat sejarah dunia adalah klan Kozuki, dan kita juga sudah mengetahui bahwa lonceng besar berada di Sandora. Jadi mungkinkah isi dari Poneglyph yang berada di Wano tersebut adalah perjanjian kesepakatan antara Wano Kuni dan juga Sandora? Di sana terdapat informasi mengenai sejarah bahwasanya Sandora adalah tempat pertemuan pertama Joy Boy beserta dengan para koalisi kerajaan besar terdahulu. Bukan hanya itu, Tamagon juga menduga bahwa Ryo Poneglyph ini akan memiliki satu informasi yang sangat penting. Ryo Poneglyph ini akan mengungkap lokasi senjata kuno Uranus. Ryo Poneglyph sepertinya selalu memasukkan satu bagian dari konteks sejarah dunia dan kemudian menceritakan salah satu hal yang terkait dengan abad kekosongan. Alabasta memberitahu lokasi Pluton, Sandora memberitahu lokasi Poseidon. Jadi Ryo Poneglyph ini akan memberitahu lokasi dari Uranus. Pertanyaannya sekarang, di mana sebenarnya senjata kuno Uranus ini berada? Spekulasi liar Tamagon menyebut bahwa senjata kuno Uranus ini akan berada di Pulau Elbaf. Mitologi Uranus terkait erat dengan penciptaan raksasa. Tamagon menduga bahwa bentuk dari senjata kuno Uranus ini adalah sebuah pohon raksasa. Eits, kita simpan dulu ya untuk teori kita yang satu ini. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi tentu kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan teori liar yang satu ini, oke? Ini akan menjelaskan gigantifikasi buatan yang coba dibuat oleh World Government di Panghazar, dan mereka sudah mencobanya selama berabad-abad. Mereka ini mencoba membuat ulang senjata kuno, yakni Uranus. Yap, bagaimana menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1048 kita kali ini? Seperti biasa, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.